Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021, dan pada saat ini adalah merupakan pertemuan yang pertama. Namun sebelumnya kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan yel-yel agar supaya proses pembelajaran kita dilalui dengan penuh semangat, sehingga anak-anak merasa senang, anak-anak merasa bahagia, dan materi yang Bapak ajarkan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Baik, untuk yel yang pertama, apabila Bapak mengatakan apa kabar, ya, apabila Bapak mengatakan apa kabar, jawabnya adalah yes, yes, luar biasa baik. Kemudian yang kedua, apabila Bapak mengatakan hello, sekali lagi, apabila Bapak mengatakan hello, maka anak-anak menjawabnya hai. Anak-anak menjawabnya hai. Dan sebaliknya, apabila Bapak mengatakan hai, ya, Bapak mengatakan hai, maka anak-anak menjawabnya hello. Nah, itu adalah yel-yel kita yang akan selalu menyertai kita pada saat proses pembelajaran kali ini. Siap anak-anak? Baiklah, sekarang kita coba. Apa kabar semuanya? Yes, yes, luar biasa baik. Hello, jawabnya adalah hai. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan hari ini, pertemuan kita yang pertama, Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang 5 mimpi pertapa utama. Baik, sekilas sebelum kita memasuki 5 mimpi pertapa utama, Bapak akan sedikit mengulas tentang bertapa menyiksa diri. Anak-anak semua, Pangeran Siddhartha atau juga disebut dengan pertapa utama telah melakukan pertapaan menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruwela. Pertapa utama bukan seorang diri dalam melaksanaan pertapa menyiksa diri, akan tetapi bersama dengan 5 orang pertapa lainnya, yaitu Kondana, Badia, Asaji, Mahanama, dan Wapa. Di antara semua pertapa tersebut, pertapa Gotama adalah merupakan yang paling keras, ya, sekali lagi paling keras dalam upayanya melaksanakan praktek pertapaan menyiksa diri. Sebagai contoh, pertapa Gotama pada saat siang hari, pada saat terik matahari begitu panasnya, pertapa Gotama melakukan jemur diri atau berjemur pada saat siang hari. Pun sebaliknya, pertapa Gotama juga melakukan berendam di air pada saat malam hari. Dan selanjutnya, selain daripada kedua hal tersebut, pertapa Gotama juga melakukan mengurangi makan sedikit dari sedikit. Semula hanya makan buah-buahan yang berada di dalam hutan tersebut. Kemudian pertapa Gotama pun juga makan nasi, tetapi dari hari ke hari terus dikurangi, dan dikurangi, hingga akhirnya dalam setiap hari pertapa Gotama hanya makan beberapa butir nasi saja. Itulah beberapa contoh tentang
usaha yang begitu keras yang dilakukan oleh Pertapa Gotama. Sehingga Pertapa Gotama badannya begitu sangat kurus. Badannya sangat kurus sekali. Bahkan apabila perutnya dipegang dari belakang, maka bagian depan akan terpegang. Sebaliknya, apabila memegang bagian perut, maka tulang belakangnya pun akan terpegang. Jadi sangat-sangat begitu sangat kurusnya. Nah, setelah bertapa selama 6 tahun, ketika memasuki bulan Waisak atau tepatnya antara bulan Mei dan Juni, Pertapa Gotama mulai sadar. Ternyata dengan usaha yang begitu keras, usaha yang sangat-sangat keras itu, semuanya tidak membuahkan hasil. Dan Pertapa Gotama ingat dengan saat Pangeran Siddhartha masih usia 7 tahun. Apa yang terjadi anak-anak pada saat usia 7 tahun? Hello. Ya, Pangeran Siddhartha pada saat usia 7 tahun, saat mengikuti upacara membajak sawah yang dilakukan oleh ayahnya, Pangeran Siddhartha bermeditasi. Di mana anak-anak? Bermeditasi di pohon jambu. Nah, saat bermeditasi itu Pangeran Siddhartha dengan menggunakan objek pernapasan, keluar masuknya napas. Karena dengan konsentrasi yang begitu tinggi, maka saat meditasi keluar masuknya napas atau juga disebut anapanasati, Pangeran Siddhartha mencapai jhana yang pertama. Nah, setelah Pangeran Siddhartha mengingat peristiwa pada usia 7 tahun itu, kemudian Pertapa Gotama memutuskan, Pertapa Gotama memutuskan untuk berhenti melakukan pertapaan menyiksa diri yang begitu keras, karena akan sia-sia saja. Nah, mulai saat itulah pada hari yang ke-14 Pertapa Gotama berhenti bertapa menyiksa diri, dan saat itu menjadikan kelima pertapa lainnya menjadi kecewa dan meninggalkan Pertapa Gotama seorang diri di hutan Uruvela. Sementara untuk kelima pertapa lainnya pergi menuju ke Taman Rusa Isipatana. Kemudian dari hutan Uruvela, setelah Pertapa Gotama menyatakan tekad untuk berhenti untuk melakukan penyiksaan diri, pada saat malam Pertapa Gotama bermimpi, Pertapa Gotama bermimpi. Ada 5 mimpi yang dialami oleh Pertapa Gotama pada saat itu. Apakah 5 mimpi tersebut? Yaitu yang pertama, bahwa Pertapa Gotama merasakan tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya. Kemudian tangan kirinya di Samudra Timur, tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya berada di Samudra Selatan. Kemudian pada mimpi yang kedua, Pertapa Gotama melihat ada sejenis rumput yang disebut tiria dengan tangkai berwarna merah yang berukuran sebuah gandar sapi muncul dari pusarnya, dan sewaktu beliau melihat, ternyata rumput tersebut tumbuh tinggi dan lebih tinggi hingga mencapai langit angkasa yang sangat luas, kurang lebih sampai mencapai 1000 yojana ke atas, dan tetap diam di sana. Itu adalah mimpi yang kedua yang dialami oleh Pertapa Gotama. Kemudian pada mimpi yang ketiga, Pertapa Gotama melihat sekumpulan ulat yang berbadan putih dan kepala hitam perlahan-lahan merayap ke atas ke kakinya, kemudian menutupi dari ujung kaki hingga sampai ke lutut. Dan ternyata
Setelah lama-kelamaan perwujudan dari ulat tersebut berubahlah menjadi manusia, yaitu dengan memakai jubah putih. Itu adalah peristiwa mimpi yang ketiga. Kemudian pada saat mimpi yang keempat, Pertapa Gotama melihat ada 4 jenis burung. Ya, ada 4 jenis burung, yaitu ada yang berwarna biru, keemasan, kemudian merah, dan abu-abu. Burung tersebut terbang datang dari 4 penjuru arah mata angin. Dan sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kakinya, burung-burung tersebut semuanya berubah menjadi putih. Yang tadinya ada berwarna biru, kemudian ada berwarna keemasan, ada warna merah, dan ada warna abu-abu. Setelah hinggap di telapak kaki daripada Pertapa Gotama, semuanya burung-burung tersebut berubah menjadi warna putih. Mimpi yang kelima, yaitu seolah bahwa Pertapa Gotama berjalan ke sana kemari, ya, berjalan ke sana kemari di tumpukan kotoran setinggi gunung. Akan tetapi, sekalipun berjalan ke sana kemari di atas tumpukan kotoran yang setinggi gunung, tetapi kaki daripada Pertapa Gotama tidak terlumuri oleh kotoran sedikit pun. Itu adalah 5 mimpi yang dialami oleh Pertapa Gotama pada saat hari ke-14, ya, tepatnya adalah menjelang purnama di bulan Waisak. Setelah mengalami 5 mimpi tersebut, maka Pertapa Gotama menafsirkan sendiri atas mimpinya itu. Ya, beliau menyimpulkan sendiri atas mimpinya itu. Apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa dia pasti aku akan mencapai kebudayaan hari ini juga. Sekali lagi, kesimpulan yang diambil dari 5 mimpi yang dialami oleh Pertapa Gotama itu, Pertapa Gotama sendiri menyimpulkan, pasti aku akan mencapai kebudayaan hari ini juga. Nah, anak-anak semua, itulah pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Kepada anak-anak semua, boleh bermimpi. Mimpi itu adalah ibaratnya sebagai cita-cita. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, anak-anak harus mulai bermimpi, harus merancang. Anak-anak harus mulai memiliki cita-cita. Ya, kalau ingin menjadi orang sukses, harus belajar keras, harus bekerja keras. Itu adalah kuncinya. Seperti apa yang dialami oleh Pertapa Gotama. Berjuang dengan tanpa berhenti sebelum apa yang diinginkan itu tercapai. Baik anak-anak, barangkali itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Baca lagi, pelajari lagi baik-baik. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan faedah daripada pelajaran ini. Bapak akhiri dengan Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.